Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terusul sahabat guru dan juga para pelajar Pancasila. Kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kaos tie-dye menggunakan pewarna alami. Dan ini adalah salah satu contoh hasil yang sudah aku buat. Untuk membuatnya, pertama kita siapkan bahan-bahan alaminya, yaitu ini daun pandan ada di rumah, jadi aku ambil agak banyak untuk pewarna-warna hijau. Untuk pewarna warna hijau itu bisa kita dapatkan juga dari daun yang lain, bisa daun bayam, daun suji, dan juga atau daun yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk pewarna warna hijau. Kemudian ini ada kunyit ini aku beli dari pasar sebanyak 3.000 untuk pewarna warna kuningnya. Kemudian ini ada buah naga yang akan aku gunakan, 2 buah naga untuk pewarna warna merah atau pink, dan bisa kita gunakan juga bahan yang lain seperti manggis atau rambutan yang bisa kita gunakan kulitnya, atau mungkin untuk warna biru ada kembang telang yang bisa kita gunakan sebagai pewarna alami. Setelah kita siapkan bahannya, kemudian kita cuci bersih ya, kita bersihkan, kunyitnya kita potong-potong, kemudian buah naganya juga, dan kita hanya menggunakan kulitnya. Begitu juga buah manggis dan rambutan, kita gunakan kulitnya saja. Kemudian ada juga daun pandan, kita potong-potong kecil, dan ada alat yang lain yang kita butuhkan, yaitu ada air, blender, kemudian juga ada mangkok saringan, dan juga ada panci yang akan kita gunakan untuk merebus bahan-bahannya nanti. Untuk pewarna alami ini tentunya kita bisa gunakan bahan apa saja yang ada di sekitar kita, dan tentunya pewarna alami ini kurang pekat ya dari pewarna tekstil. Oke, langsung saja kita akan memblender daun pandan terlebih dahulu karena warna hijau ini tidak membekas ya. Takutnya kalau warna kuning nantinya akan membekas ke warna-warna yang lain. Jadi kita let's go blender warna hijau dari daun pandan. Nah, selanjutnya kita beri air untuk mempermudah daun pandan dihaluskan menggunakan blender ini. Nah, sudah lumayan halus. Kalau sudah halus, kita matikan blendernya. Kemudian kita tuangkan melalui penyaring, kita saring karena kita hanya mengambil sarinya saja. Oke, selanjutnya sudah diambil sarinya saja, airnya saja. Kita tuangkan ke dalam panci, yang dengan panci itu kita akan merebusnya. Oke, selanjutnya kita merebus daun pandannya sampai nanti dia mendidih. Oke, sambil menunggu mendidih, kita lakukan blender bahan yang kedua, yaitu buah naga. Kulitnya saja yang kita gunakan, sedangkan dagingnya bisa kita makan. Begitupun kalau kita menggunakan buah manggis atau buah rambutan ya, karena sekarang musim rambutan, bisa juga menggunakan kulit buah rambutan. Oke, kita masukkan kulit buah naganya, kemudian jangan lupa kita berikan air juga. Dan kita mulai untuk memblendernya sampai halus. Oke, setelah serasa halus, kita matikan lagi. Kemudian setelah itu kita tuangkan ke penyaring. Nah, ini dia pandan yang tadi sudah mendidih ya, kita matikan dulu. Kita tuangkan ke mangkuk sambil menunggu daun pandannya dingin. Nah, ini dia buah naganya, kita tuangkan ke dalam penyaringan. Wah, ternyata setelah aku saring, ini tidak tersaring karena terlalu kental. Akhirnya aku putuskan untuk merebusnya terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah itu baru kita saring dan juga kita simpan di mangkok agar bisa kita pindahkan ke botol dalam keadaan dingin, tunggu dingin. Nah, ini dia sudah mendidih ya, sudah lumayan encer. Kita simpan di mangkok dan kita tunggu sampai dingin. Selanjutnya, sambil menunggu dingin, kita lakukan blender pewarna alami yang ketiga, yaitu kunyit. Dan jangan lupa kita kasih air, kemudian kita blender. Nah, setelah di blender serasa halus, sama seperti tadi ya, daun pandan dan juga buah naga,
kita saring melalui penyaringan, karena kita hanya mengambil airnya saja yang kita ambil untuk kita jadikan pewarna alami. Setelah itu lanjut kita juga akan merebusnya juga sampai mendidih. Oke, ini dia sudah mendidih, kita tuangkan juga ke mangkuk agar dingin. Nah, ini dia buah naga, kemudian daun pandan dan juga kunyit kita tuangkan ke mangkuk. Sambil menunggu pewarnanya dingin, kita akan melipat kaos yang akan kita gunakan untuk dikasih warna. Nah, ini dia, tadi bahannya ada kaos, kemudian karet gelang dan juga ada kerikil, tapi bisa juga dengan kelereng ya. Nah, ini untuk lengannya aku ingin bentuknya spiral, jadi diputar-putar ya, bisa pakai garpu juga bisa, atau mungkin punya model yang lain juga bisa, banyak ya bisa kita gunakan. Nah, ini aku pengennya spiral tangannya. Setelah diputar-putar kita kasih karet gelang, kita ikat, kemudian kita ikat juga ya 2 kali. Ini bisa diikat 2 kali atau 3 kali tergantung kita mau membuat desainnya seperti apa. Nah, kemudian kita lakukan ulang di lengan yang satunya, kita putar-putar, aku ambil dari tengah karena nanti ini akan bentuknya spiral. Nah, kita rapihkan. Setelah rapi kita ikat juga dengan karet gelangnya dan juga ikat sisi satunya. Oke. Nah, setelah kita mengikat bagian lengannya, aku ingin bagian tengahnya itu seperti ada tekstur polkadot. Jadi aku menggunakan batu kerikil. Kita akan ikat batu kerikilnya. Bisa juga kelereng kalau ada. Kebetulan di rumah nggak ada kelereng, jadi kita gunakan yang ada saja. Batu kerikilnya kita ikat yang pertama, kemudian lanjut kerikil yang kedua. Jadi aku pengen motifnya itu di atas ada tiga spiral gitu, polkadot. Nah, yang terakhir ini bawah. Oke, kemudian kita lipat 2 kaosnya. Nah, kita rapihkan dulu. Setelah rapih, kita mulai membuat motif selanjutnya, yaitu motif bergaris yang berpusat nanti ke tengah motif garisnya. Oke, perlahan ya, atau mungkin mencari motif yang lain, langsung spiral. Kaos yang kita gunakan misalkan mau spiral motifnya, boleh langsung kita putar di tengahnya, tengah kaos, atau pakai garpu juga bisa. Atau motif yang lain juga banyak, ada motif love atau yang tengahnya lingkaran bisa juga, tapi ini aku mengambilnya motif yang seperti ini. Kita karetin, kasih karet supaya motifnya nanti terlihat setelah kita buka karetnya. Oke, satu lagi yang belakang. Oke, jadi deh, ini dia yang tadi sudah aku ikat kurang lebih seperti ini sebelum kita kasih warna. Oke, karena pewarnanya sudah dingin, jadi kita masukkan ke dalam botol. Kita siapkan botolnya dan jangan lupa tutup botolnya kita kasih lubang ya. Kemudian kita masukkan seperti biasa yang daun pandan dulu kita masukkan ya. Dan jangan coba-coba kita menyaring atau memasukkan pewarna yang masih panas, karena bisa-bisa nanti saringannya atau aquanya itu bisa meleleh. Jadi harus kita tunggu dingin terlebih dahulu, baru bisa kita masukkan ke dalam botol. Dan juga pokoknya jangan disaring ketika pewarnanya panas ya, nanti bisa-bisa saringannya bolong. Dan ini karena tadi terlalu pekat ya, terlalu kental untuk yang buah naga, aku saringnya pakai kain untuk nasi, saringan nasi yang sangat tipis, jadi itu bisa membantu sampai airnya lumayan encer seperti ini. Karena kalau pakai saringan yang tadi yang biasa
itu susah, masih kental ya, tidak bisa lewat. Kemudian ini yang terakhir, kunyitnya kita masukkan ke dalam botol. Oke, jadi bisa kita gunakan saringan nasi juga, supaya yang tersaring itu hanya airnya saja, supaya encer. Bisa kita masukkan ke dalam botol. Nah ini dia, tada, sudah jadi 3 warnanya. Ada warna pink, kemudian ada warna kuning dan juga warna hijau. Oke, let's go, kita warnai ya. Kita mulai mewarnainya. Aku pertama menggunakan yang warna hijau. Nah ini aku pengen yang tadi kita bagian atas tuh yang dikasih kerikil berwarna hijau. Nah kita tepuk-tepuk atasnya, kemudian kita balik, jadi kita kasih pewarnanya bolak-balik. Setelah di bagian yang tadi kita balik, kemudian kita kasih juga warna hijau. Nah kita tepuk-tepuk lagi supaya meresap ke dalam, kita rapikan. Nah setelah itu aku kasih warna dari buah naga untuk bagian bawah bajunya. Kita tepuk-tepuk supaya meresap. Oke, kasih perlahan semuanya supaya masuk ke dalam juga, semuanya terwarnai oleh buah naganya, pewarna dari buah naga. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita menggunakan pewarna alami ya pewarnanya itu tidak terlalu pekat. Beda dengan yang pewarna tekstil, itu pasti dia sangat pekat dan juga lumayan permanen. Kalau misalkan ini pewarna alami, mungkin kita bilas saja warnanya sudah agak luntur. Itu dari resiko dari kita menggunakan pewarna alami, tapi it's okay. Nanti kita lihat hasilnya. Nah kemudian tadi yang bagian lengannya yang dibentuk spiral, aku kasih warna kuning kunyit. Nah ya, kita kasih warna, tepuk supaya warnanya meresap ke dalam. Oke, ini nanti kita balik ya, karena ini lumayan basah warnanya di mana-mana. Jadi kita harus pelan-pelan. Nanti kita balik supaya semua sisinya itu terwarnai dengan rata. Nah, kita ganti dulu korannya karena koran yang ini sudah lumayan basah ya. Kita kasih lagi warna hijau supaya bisa lebih pekat lagi. Oke, nah ini dia sudah aku balik ya, dan ini sudah diganti korannya karena tadi sudah basah takutnya berceceran. Kita balik, kita kasih lagi yang warna hijaunya supaya meresap ke dalam sela-sela kaosnya. Kemudian kita touch up lagi yang warna pinknya nih, yang buah naga, supaya meresap tuh masih ada yang putih-putih ya. Oke, kemudian yang warna kuning selanjutnya kita touch up lagi, kita kasih lagi pewarnanya karena masih ada yang putih-putih itu, masih ada yang belum terwarnai. Oke, kalau serasa sudah, kita rapihkan dan kita diamkan selama beberapa jam. Karena ini aku buatnya sore hari, jadi aku memutuskan supaya warnanya lebih menempel di baju. Aku putuskan untuk mendiamkan kaos ini selama lumayan lama, itu sampai subuh. Dari malam sampai subuh baru dibuka kaosnya supaya warnanya lebih menempel ke kaos. Oke, sudah rapi, kita diamkan ya sampai meresap ke kaosnya. Nah ini dia penampakannya. Kita simpan di tempat yang lebih baik ya, kita pindahkan. Nah ini dia, subuh hari langsung aku buka karena aku deg-degan dan penasaran juga bagaimana hasilnya, apakah berhasil atau tidak, apakah sesuai keinginan atau tidak. Kita buka pelan-pelan karetnya, kita menggunakan gunting supaya lebih cepat. Kita gunting-gunting
karetnya. Oke, setelah digunting, nah ini yang bagian spiral nih di tangan ya, yang warna kunyit. Nah kita gunting. Ini jujur aku deg-degan banget pas ngebukanya, takut gagal dan ya takut nggak sesuai keinginan. Kita buka pelan-pelan ya, dan bagaimanakah hasilnya? Wow, ini dia hasilnya ya, lumayan lah ya. Kalau menurut aku sih lumayan, hijaunya terlihat, kemudian ini spiralnya di tangan ya, lumayan terlihat juga. Kemudian ini tangan yang satunya dan warna pinknya juga terlihat. Nah ini dia hasilnya. Maklum kita menggunakan pewarna alami jadi tidak terlalu terlihat warnanya. Selamat mencoba.